mulai dari langit-langit, bumi, dan peredaran siang dan malam. Itu bagi seorang ulul albab itu akan bisa menyadari bahwa disitulah letak tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Ya, sehingga dia pun akan semakin tunduk kepada Allah. Ini yang kedua, ya, hikmah yang kedua, semakin tunduk kepada Allah dan kemudian menggaungkan zikir di dalam hatinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring. Jadi aktivitas kita ini sebenarnya seluruhnya kan 3 ini cuma. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Artinya apa? Di segala kondisi akhirnya dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Ya, jadi artinya tunduk betul, tidak ada sudah kesombongan dan angkuh dalam dirinya. Masya Allah. Lalu kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia pun berfikir tentang penciptaan yang ada di langit dan bumi. Nah, setelah itu dia pun kemudian mengungkapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan ini tidak ada satupun yang sia-sia. Ya. Jadi tidak ada satupun yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di rumah itu ada binatang-binatang kecil ya, bahkan sering kemudian dikatakan mengganggu ya, kecoa lah, kalajengking lah, ataupun ada lintah atau ada ulat dan sebagainya. Sering kali kadang-kadang kita jengkel, sering kadang-kadang kita mangkel, bahkan marah-marah sendiri. Ini kok apa namanya? Kok banyak ulat? Ini kok banyak kecoa? Padahal oleh Allah diajarinya berupa doa itu. Karena apa? Karena sejatinya berat untuk bisa menyadari bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang sia-sia. Sehingga Allah ajari berupa doa supaya kita bisa sedikit demi sedikit menyadari, mengakui bahwa tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah, baik itu makhluk yang apa itu namanya, melata gitu ya, atau tumbuhan atau jenis apapun itu makhluknya, tidak ada satupun yang sia-sia di muka bumi ini. Tapi kadang kita seringkali marah, mangkel, jengkel gitu dengan makhluk-makhluk yang ada selain manusia ini. Gitu. Seringkali jengkel dengan kecoa dan sebagainya. Padahal kalau dicari hikmahnya itu bisa ketemu. Contoh sajalah, misalnya kecoa. Ibu-ibu tahu nggak? Bapak ibu tahu nggak? Kalau kecoa itu kira-kira hikmahnya apa Allah ciptakan? Kan kayak sia-sia itu. Kayak sia-sia aja Allah ciptakan kecoa itu. Tapi menurut Bapak Ibu ada manfaat nggak sih kecoa itu? Ada nggak? Coba yang mungkin bisa beri jawaban gitu. Ya. Rantai makanan pasti ya. Kenapa? Rantai makanan. Rantai makanan? Iya kan, kayak proses kegiatan makan dan dimakan. Oh gitu. Apa dimakan apa kecoa itu? Kecoa itu dimakan apa ya? Indikasi ada sesuatu yang terus. Nah, itu benar tuh. Siapa itu jawab tuh? Nah, itu. Jadi kalau rumah kita udah mulai kotor, gitu ya. Udah mulai kotor, ada bau-bauan yang nggak sedap. Itu kecoa itu akan hadir di situ. Tapi anehnya setelah kemudian dibersihkan semua. Coba bersihkan aja semua. Bersih. Ya, ada harum-haruman dibersihkan segala macam. Kecoa itu nggak muncul lagi. Gitu. Aneh juga itu. Tapi nanti kalau udah mulai kotor lagi, banyak remah-remahan, mungkin anak-anak makan ini itu dan sebagainya, coba muncul lagi. Jadi ternyata segala sesuatu itu ada indikasinya. Ya. Mungkin kita marah ketika ada kalajengking mungkin ada di rumah itu, atau mungkin karena kan apa? Ternyata kalajengking itu juga dia tidak ada, artinya tidak akan memasuki kecuali di tempat-tempat yang lembab. Dan tempat lembab itu bikin penyakit sebenarnya. Ya. Tapi di situ jadikan indikator oleh Allah. Oh, ini kalajengking. Tapi ternyata kalajengking ini ya, makhluk yang ternyata dalam dunia farmasi itu sangat penting juga untuk dijadikan obat tuh racunnya itu. Kayak dulu pernah Pak Jokowi sampai bilang itu,
yang kalau bisa ada membuka lapangan pekerjaan, yaitu apa, racun kalajengking itu ya, ya dikumpulkan. Nanti berapa mili itu harganya sangat mahal sekali. Tapi siapa yang berani? Ya, artinya bahwa itu di dunia farmasi ternyata sangat ini untuk obat. Ya, salah satunya adalah untuk di lambung, untuk masalah lambung. Ya, tapi ya apa namanya? Nggak setiap orang bisa gitu ya, harus ini yang ahli farmasi tadi. Ya, luar biasa. Jadi kalau mau dicari satu persatu itu akan ada semuanya manfaat yang ada gitu, yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sekalipun kita sangat jengkel sekali ya, terhadap mungkin ada cicak ya, kalau cicak memang ada anjuran juga untuk membunuhnya gitu. Dimana sekali pukul kalau bisa sekali pukul lalu kemudian mati, maka cicak ini yang kemudian dipukul sekali mati lah, maka kita mendapatkan 100 pahala. Ternyata 2 kali jebret berarti 99. Ternyata 3 kali gak mati-mati, keempat kali berarti semakin turun lagi. Jadi ternyata juga pakai baygon, wah itu lama itu biasanya. Masih keracunan dulu sama segala macam. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ulul albab, nah itu silakan nanti dibuka juga ya di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi ulul albab ini ya intinya orang yang kemudian sadar ya dan bisa mengambil pelajaran ya tentang kebesaran Allah SWT melalui as-samawat, langit-langit ya, al-ardi, bumi, dan juga waqtilafil laili wan nahar, dan juga orang yang bisa mengambil pelajaran dari perguliran siang dan malam itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang sederhana. Sehingga kalau kemudian itu sudah dia sadari, barulah kemudian akan muncul di dalam kesadaran hatinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu ya. Jadi ini urutan gitu. Kalau sudah di dalam hatinya yadhkurunallah, zikir, lalu di dalam pikirannya itu selalu aktif pikirannya pun aktif. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maka pasti akan muncul sebuah sebuah rasa di hatinya, sebuah keyakinan di dalam jiwanya, hatinya, qalbunya, yaitu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia Allah ciptakan di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang sia-sia. Ya, begitu. Misalnya kalau ibu-ibu ada andeng-andengnya di sisi kanan atau sisi kiri atau di mana, itu enggak sia-sia itu pasti. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Coba aja dioperasi dihilangkan, nanti ternyata jadi beda ciri khas saya gitu jadi. Jadi begitu. Sehingga makanya kenapa Allah menyuruh jangan merubah-rubah ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi merubah-rubah, karena bisa jadi kalau merubah-rubah nanti akan berubah dan karakternya akan berubah juga. Kecuali memang karena satu penyakit, karena satu sakit, yaitu maka itu masih diperkenankan apabila kaitan dengan penyakit. Itu ya. Masya Allah. Jadi itu hikmahnya dari proses penciptaan manusia tadi. Nah, sehingga kalau kita telisik lagi lebih dalam bahwa tujuan diciptakan manusia ya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita diperintah ya oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Lalu setelah menjadi hamba Allah dan sadar dia sebagai hamba Allah, lalu terus aktif di dalam kebaikan yang diridhoi Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Ya, itu Allah katakan, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu manusia itu secara main-main? Ya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi kata Allah, disindir ya manusia itu, apa kamu mengira bahwa kami ciptakan kalian itu main-main?
Ya, oleh karenanya apa? Kita diminta untuk terus aktif dalam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian keaktifannya itu adalah sampai pada tahapan berlomba-lomba di dalam kebaikan dan keadilan. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah sabul insanu ayyut suraka sudah dalam surah Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya, jelas pertanggungjawaban ya jelas. Ya. Sehingga tidak mungkin tanpa pertanggungjawaban. Pasti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak ulama yang kemudian mengatakan la yusabu wa la yu'aqabu. Bahwa apakah mereka manusia itu diciptakan tanpa balasan dan siksaan? Enggak mungkin, pasti akan ada. Ya, sehingga Imam Syafi'i pun mengatakan la yu'maru wa la yunha. Pastilah kemudian diciptakan manusia itu ya, tidak mungkin kalau kemudian tanpa ada perintah dan larangan. Jadi pasti ada perintah dan kemudian ada larangan yang untuk dijauhi larangan tersebut. Nah, itu. Oke, bahkan kemudian manusia akhirnya hendaknya menjalankan hukum-hukum Allah. Karena hukum yang paling adil itu ya hukumnya Allah. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara ya ayat 10 di situ, dan apa yang kamu selisihkan berkenaannya daripada sesuatu maka hukumnya adalah kembalikan kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berselisih tentang satu hal, satu perkara, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu siapa sebenarnya yang butuh itu? Ya, jelas jawabannya ya manusialah yang butuh Allah. Jadi jangan dibalik. Ya, Allah yang butuh manusia, tidak. Ya. Jadi manusialah yang butuh Allah, sehingga Allah sampai kemudian memberikan sindiran kepada manusia, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya Allah, dialah dia yang maha memberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah memberikan suatu sindiran kepada manusia bahwa ya Allah tidak menghendaki rizki sedikit pun dari makhluk. Yang justru butuh rizki itu ya adalah kita, ya manusia ini yang butuh rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, baik. Satu lagi yaitu 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan di ayat 4 ya. Dialah Allah yang 'allama telah mengajarkan dia al-bayan, mengajarkan manusia al-insan tadi al-bayan. Al-bayan itu dimaknai adalah berbicara, berkomunikasi. Ya. Jadi berbicara atau berkomunikasi. Bahkan kalau kita lihat bahasa di dunia ini banyak sekali, kurang lebih dari 8.000 bahasa di dunia. Ya, ada kurang lebih ada 8.000 bahasa di dunia ini, Masya Allah. Dan bahasa tertua, ini menurut riset, menurut penelitian adalah bahasa Arab gitu. Ya, dimana ini bahasa tertua. Ada tuh juga bahasa tua lainnya, ada Yunani, Ibrani, Sanskerta, ya, dan Latin dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan yang tertua Ibrani. Tetapi ternyata kalau diteliti antara Ibrani dan Arab itu mirip, ya. Ada kemiripan. Ya, namun ada penelitian dari para cendekiawan, ya, di mana mereka berbeda pendapat ya terkait dengan bahasa yang pertama, di mana itu bahasanya Nabi Adam itu adalah bahasa Arab gitu. Di mana itu diajarkan oleh melalui malaikat Jibril, kemudian bergilir sampai kemudian kepada Nabi Nuh, dan kemudian diturunkan kepada putranya yaitu Syam. Ya itu. Jadi seperti itu, ya, Masya Allah. Ini kaitannya dengan diajarkanlah komunikasi bahasa. Ya. Kita sampai jam berapa? Ada tanya jawab enggak? Sebentar ya. Isi, sekecil nangis. Sebentar. Ya.
Ya, gimana? Mau tanya, kalau nggak ada yang tanya saya tanya nih. Oh iya, silakan. Bu siapa ini? Bu Ade. Bu Ade, Bu Eni. Silakan. Ya, Kak, ini kalau mau tanya boleh ya apa aja. Tak kira betul yang nangis. Hah? Oh, Iya, ini tadi ya, enggak apa masih kecil. Gak usah nangis ya, nyari abinya ya. Ada pertanyaan atau saya lanjutkan dulu ya? boleh boleh. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja sampaikan ya. Nah, jadi bahasa Arab ini diakui sebagai bahasa yang pertama. Ya, jadi bahasa yang pertama. Bahkan bahasa Arab merupakan bahasa surga. Itu dalam hadis riwayat At-Tabrani ya. Di situ disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Uhibbul Arab di salasin." Jadi kata beliau, aku mencintai Arab itu gitu ya. Ya, jadi disuruh cintai Arab itu karena 3 hal. Mencintai Arab itu karena 3 hal. Li'anni Arabiyun. Karena sesungguhnya aku ini orang Arab. Gitu. Jadi ini hadis ini menjadi sebuah landasan juga, karena kita jangan sampai mencela atau gengsi atau tidak suka dengan Arab ya. Jadi harus hati-hati, karena Nabi sendiri yang mengatakan, yang menyuruh bahwa cintai Arab itu karena 3 hal, kata Nabi. Li'anni Arabiyun, karena aku sendiri yaitu Rasulullah itu orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyun, dan Al-Qur'an itu juga bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyun, dan kalamnya, ucapannya atau bahasa komunikasinya ahlul jannah itu ya bahasa Arab. Ya, ini jadi 3 alasan inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa Nabi menyuruh kita untuk cinta Arab, mencintai Arab, baik itu bahasanya juga. Ya, bahkan nanti di surga itu juga ada saling komunikasi. Di mana komunikasinya? Salah satunya di pasar, di pasar. Ya, jadi di surga itu ketemu pasar juga nanti kita, jangan khawatir ya. Kata Nabi, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin. Jadi ada Senin sampai Jumat itu ada pasar. Sungguh di surga itu ada pasar, didatangi ya di surga itu ya. Di sini memang disebutkan kulla jumu'atin, tapi kata para ulama artinya dalam seminggu itu ada Jumat di situ. Ukurannya Jumat. Jadi Senin sampai Jumat terus begitu. Terus ada. Lalu bertiuplah angin dari utara mengenai wajah, pakaian ahlul jannah tadi, sehingga kena angin tadi itu jadi indah. Kalau sekarang kan kena angin masuk angin gitu ya di dunia ini ya, tapi kalau nanti di surga kena angin itu semakin indah, semakin tampan, semakin cantik. Wah, Masya Allah. Maka mereka pun pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan bertambah indah, bertambah tampan. Dan keluarga mereka pun mengatakan, demi Allah engkau semakin bertambah indah dan tampan. Ya, lalu kemudian istrinya pun mengatakan, ya mereka pun mengatakan, kalian pun juga bertambah indah dan cantik. Wah, Masya Allah. Ini bahasanya, bahasa komunikasinya ahlul jannah itu seperti itu, saling memuji nantinya. Ya, tapi ya juga kenyataannya begitu emang. Nah, muncul pertanyaan, loh nanti di surga apa ada jual beli gitu kalau gitu? Yang jelas di surga tidak ada jual beli, hanya saja kenapa diadakan pasar di situ, kata para ulama, itu tujuannya hanya untuk mengambil barang aja sepuasnya. Jadi Allah itu tahu kebutuhan manusia itu. Manusia dulu waktu di dunia senang belanja gitu kan, makanya ada Shopee, ada Tokopedia gitu. Jadi ada pasar, mall gitu kan kita nggak bisa dipisahkan dari kehidupan pasar. Dan ternyata Allah tahu betul loh, ya sudah dan nanti ada pasar juga di surga, tapi bukan jual beli kata para ulama, suruh ngambil aja kebutuhan yang diinginkan, ambil aja gitu ya. Jadi keinginan yang diinginkan apa di situ lengkap sudah di pasar itu, di pasar surga itu. Masya Allah. Kenapa? Prasmanan. Mau ada prasmanan, mau tinggal ngambil aja pokoknya ya, nggak usah. Kalau prasmanan kan masih mikiri siapa panitianya bayar gitu kan. Ya kalau di surga sudah nggak bayar lagi gitu. Diambil aja gitu. Luar biasa. Ini di surga itu seperti itu ya. Luar biasa.
Baik. Belum ada pertanyaan? Mbak Dia jadi mau nanya. Jadi Ustaz. Ya, silakan. Seperti kita tahu kan Ar-Rahman ini menjadi satu surat yang paling famous ya. Bahkan kalau di media sosial media itu saya yang nonton itu kalau bikin story, bikin status tuh kadang-kadang pakai apa ya nikmat mana yang kamu dustakan. Masya Allah. Ya. Ada orang non Muslim itu? Iya. Oh. Misalnya mereka kayak lagi posting makanan, posting liburan, ini sesuatu yang menyenangkan, mereka kasih caption begitu. Oh. Nah, saya yang saya tanyakan adalah sebagai muslim, saya harusnya merasa gimana nih? Merasa ini orangnya perlu ditegur, atau kita malah merasa bangga bahwa ada ayat Quran yang bahkan orang muslim pun tuh tanda kutip mengerti ya, untuk menjadi sesuatu yang menjadi sebaiknya saya sebagai muslim tapi gimana Ustaz, apaan cuek aja atau alhamdulillah nih ternyata siapa tahu mereka jadi ingat-ingatnya atau ditegur Betul. Iya. Ya, salah satu sikap kita kepada non muslim boleh juga mendoakan supaya non muslim itu masuk Islam. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan seorang pemuda Yahudi agar dia mau masuk Islam. Agar dia masuk Islam. Jadi boleh. Ya Allah, tunjukkan dia ke dalam Islam, itu boleh. Ya, melalui awalnya mungkin dia mengutip ayat dan ternyata akhirnya jatuh cinta kepada Al-Qur'an dan akhirnya kemudian bisa masuk Islam. Itu adalah hidayah. Cara Allah memberikan hidayah itu dari pintu manapun, dari cara apapun. Jadi kita justru malah senang, malah bangga. Yang parah kalau yang muslim malah ngutip Injil, itu yang parah itu kan. Berarti dia malah ya gitu. Dan banyak kan ada kutipan-kutipan Injil yang kadang-kadang indah pada saatnya, itu kan apa ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya itu kalau mirip-mirip kalimat itulah, indah pada waktunya kayak gitu ya, dan sebagainya. Itu di Injil juga ada gitu kan. Nah, itu. Jadi apa ya, maka jangan juga ya, kalau muslim ya jangan sampai begitu gitu ya. Nah, terus ya boleh. Maksudnya berarti bukannya emang kalau kita sebagai muslim kepada non muslim itu cuma bisa mendoakan supaya dia dapat hidayah, ya ada doa-doa yang lain. Iya, mengajak, mendakwai. Iya. Tapi ketika kita mendoakan kita mendoakan supaya dapat hidayah aja kan. Iya kan, karena ini di medsos tadi kan cuma lihat ininya aja kan. Bukan temennya langsung gitu kan. Kalau temennya langsung ya diajak gitu kan, ya ditawari. Ya siapa tahu dia mau masuk Islam, diberikan penjelasan, diberikan pengertian bahwa jangan sampai kemudian di dalam mindset mereka bahwa Islam itu yang serem-serem gitu kan. Nah, itu kan. Itu harus diluruskan bahwa Islam itu damai, salamah, menyelamatkan. Bahkan ada aturan-aturan yang komplit di dalam Islam itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sangat komplit gitu. Sehingga mereka akan tertarik, berminat gitu. Tapi didoakan itu yang sangat penting juga, karena bisa jadi mereka akan kemudian dibolak-balik hatinya oleh Allah SWT, sehingga kemudian bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan pelajaran bagi kita ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, ya kita menyadari betul bahwa nikmat mana lagi yang mau didustakan, itu enggak bisa. Ya. Enggak bisa, nikmat mana enggak bisa. Ya, mulai dari coba kalau satu nikmat dicabut oleh Allah, baru kemudian kita rasakan betapa bahwa nikmat itu sangat penting. Nikmat yang tadinya itu sangat penting. Ya, sehingga ada ini ya, ada satu riset itu. Ya, bahwa ada hal kecil yang membuat kita itu bisa bicara, dan ternyata itu ada apa itu, yaitu ada sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika manusia itu tidak memiliki lendir dan rambut di hidung? Jadi kalau ada lendir itu kan, ada lendir di dalam ini kan lendir ya, mulut dan seterusnya ini ya, dan ada rambut-rambut hidung dan seterusnya. Ternyata itu bisa pengaruh pada banyak hal itu. Salah satunya adalah manusia tidak akan bisa bicara tanpa dua fasilitas itu. Yang kedua, akan banyak kotoran yang masuk ke paru-paru sehingga akan sesek terus nafasnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada pertukaran oksigen di paru-paru.
Ya karena mungkin bisa jadi kotor gitu ya. Akhirnya kemudian malah ini. Kemudian makanan akan masuk ke saluran yang salah. Kemudian udara tidak akan bisa menuju ke paru-paru. Jadi salah alamat. Itu hanya masalah lendir-lendir yang apa bahasanya itu ya, lendir-lendir yang ini. Ya kayak itu lendir juga. Ya, itu bahasa kita ya, itu apa ya namanya? Ludah ya. Nah, kayak gitu. Terus termasuk kemudian rambut-rambut hidung. Makanya rambut-rambut hidung jangan dicabuti ya. Atau jangan di ini kan dibersih. Itu jangan. Ya, ternyata ada semuanya itu ya. Jadi nikmat mana lagi yang bisa didustakan? Nggak bisa. Kalaupun manusia itu mau mendustakan nikmat, maka dia akan merugi sendiri gitu. Akan terjerumus sendiri. Ya. Dan akan kebingungan sendiri gitu. Misalnya nikmat gigi gitu aja. Giginya pas baru tahu dia setelah giginya habis. Itu baru. Copot satu aja kadang sudah beda orang itu. Saya ada teman itu kecelakaan ya, kemudian giginya ini hilang satu. Itu sudah beda, sudah wajahnya dia itu. Ya. Jadi ini sudah perawakan, wajahnya sudah beda. Tampilannya juga sudah beda. Masya Allah. Ya ini jadi luar biasa. Jadi kalaupun misalnya manusia itu ada yang kufur nikmat, ya memang ada manusia yang kufur nikmat, tetapi hakikatnya mereka sebenarnya hanya menjerumuskan dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri saja. Jadi seperti itu ya. Baik, barangkali itu aja dulu ya sementara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, menjadikan kita semakin cinta terhadap Al-Quran, dan menjadikan kita semakin beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari, terutama meningkatkan kesyukuran atau syukur nikmah ya, sehingga kemudian akan ditambah nikmat-nikmat yang lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi dan juga keluarga insyaallah. Kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Ya. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, tambahkan hidayah, tambahkan taufik, tambahkan kemuliaan kepada kami dan keluarga kami. Jadikan kami semua sehat wal afiah, jauhkan kami dari wabah, musibah, jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari kerugian, kebangkrutan, jauhkan kami dari gangguan syaitan dan wali-wali syaitan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Mudahkan ya Rabb setiap urusan-urusan kami. Jangan persulit ya Allah. Mudahkan ya Allah setiap urusan-urusan kami, urusan dunia kami, terlebih lagi urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Dan selamatkan kami ya Allah dalam kehidupan dunia ini. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah kehidupan. Jauhkan kami dari segala keburukan-keburukan di dunia ini ya Allah ya Rahman. Dan jadikan kami semua orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menjadikan anak cucu keturunan kami semua ya Rabb, agar mereka menjadi anak cucu yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang ahlul Quran, ahlul khair, ahlul manfaah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, dan anak-anak yang senantiasa mengingat orang tuanya dengan sebaik mungkin ya Allah ya Rahman. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami semua, dan hindarkan kami dari penyakit-penyakit yang berat. Jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang berat ya Allah ya Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah mudah-mudahan bisa jumpa lagi yang akan datang. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sami-sami. Saya pamit dulu ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum.